Saya dulu boleh, Bu? Ya, boleh. Sudah terlihat belum, Bu? Sudah? Silakan dijelaskan dari mulai yang tadi salah aja terutama ya. Nurlela lagi ngejelasin apa enggak nih? Sebentar, Ibu, sebentar. Hmm. Oke, jadi untuk PBB dari 2.689 dan 4.001 itu yang pertama kita misalin dulu si 2.689 itu sebagai si A ya Bu ya? Kok si Ya, ya kan sebagai si A, terus 4.001 itu sebagai si B. Jadi eh, 1 dikali 2.689 ditambah satu, sisanya itu 1.312. Nah, terus kita turunkan si 2.689 ke si ke kiri. Jadi ya 2.689. Terus yang sisanya kita turunkan lagi jadi si A. Jadinya 2 dikali 1.312 itu sisanya tuh 65. Terus si 1.312-nya itu kita turunkan lagi jadi si B. Jadinya terus sisanya yang 65 itu kita turunkan jadi A. Jadi 20 dikali 65 sisanya 12. Terus 65 kita turunkan jadi B dan 12 kita turunkan jadi A. Jadinya 5 kali 12 sisanya 5. Jadi 12 kita turunkan jadi B, terus 5-nya kita turunkan A. Jadinya 2 dikali 5 sisanya 2. Terus 5 kita turunkan lagi jadi B, jadinya terus 2-nya kita turunkan lagi jadi A. Jadinya 2 kali 2 kan sisanya 1 ya, Bu. Jadinya terus 2 kita turunkan lagi jadi B, satunya juga kita turunkan jadi A. Jadi 2 kali 1 sisanya 0. Jadi PBB dari 2.689 dan 4.001 sama dengan 1, Bu. ya di sini berarti kita eh, apa namanya? Menurunkan 12 ya, bukan 65 tadi ya. Ya, 12. Dah, dari kita turunkan, sekarang kita lihat, maka sisanya menjadi PBB-nya sama dengan 1. Ya. Oke, silakan. Makasih. Sekarang Lubna, sambil ditayangkan saya coba lihat ada paket kayaknya. Sebentar ya.
Ya, ya silakan dijelaskan Lupna. Iya, Bu, izin jelasin ya, Ibu. Jadi soal di nom 2A itu kan eh, nyari PBB dari 231,1820. Nah, di sini saya ambil di 1820. Di apa namanya? 7 dikali 231. Sisanya jadi 203. Nah, 231 ini diturunin. Terus kita cari lagi 1 dikali 203, sisanya 28. Ibu, maaf ini ada kesalahan penulisan. Kenapa? Enggak ada Ibu. Saya keder. Maaf, maaf, maaf ya Ibu. Hmm. Jadi 203 kita turunin, terus cari nilai yang terdekat, 7 dikali 28, sisanya 7. Terus 28-nya diturunin, cari nilai berapa yang dikali berapa, hasilnya 28, 4 dikali 7, sisanya 0. Jadi PBB dari 231,1820, hasilnya 7 PBB-nya. Bagus. Nah, ini udah rapi ya cara menuliskannya. Oke, terima kasih. Sama Ibu. Ya, sekarang berarti kalau ditantang dengan PBB yang ratusan, ribuan, sudah nggak masalah ya kalau kita sudah menggunakan Euclidean. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ya, kita lanjut kalau nggak ada ya. Ada apa nggak? Lanjut, Bu. Lanjut ya. Ya, Bu, lanjut. Oke. Nah, sekarang PBB dan relatif prima. Jadi ada kemarin kita tahu namanya bilangan prima, tapi sebetulnya ada lagi kondisi yang dikatakan sebagai relatif prima. Apa sih yang dimaksud dengan relatif prima? Jadi definisinya adalah kalau kita punya bilangan bulat A dan B, itu akan jadi relatif prima A dan B-nya ya. Jadi dua bilangan itu akan jadi relatif prima. Kalau A dan B itu PBB AB-nya itu sama dengan 1 ya. Jadi contoh nih ada PBB 2542 itu sama dengan 1, maka berarti 25 dan 42 itu relatif prima. Nah, terus kalau PBB 1581 3 ya belum, jadi 15 sama 81 tidak relatif prima. Tapi kalau seandainya dua-duanya dibagi 3 nih ya, 15 dibagi 3, lalu 81 dibagi 3, 3 dibagi 3, maka kita bisa dapat PBB 527 itu sama dengan 1 ya, maka berarti ini 5 dan 27 adalah relatif prima. Nah, jadi relatif prima itu khusus untuk PBB dengan sama-sama bilangan bulat positif ya. Jadi itu yang dimaksud dengan relatif prima. Nah, kalau kita melihat contoh di PBB 1581 sama dengan 3, atau taunya bisa jadi PBB 527 sama dengan 1, sebetulnya ada teoremanya, yaitu teorema 3. Jadi contoh bahwa kalau seandainya nih eh, A dan B, bilangan bulat A dan B itu PBB AB-nya sama dengan D, ya katanya. Maka PBB A per D, B per D itu akan sama dengan 1. Ya kan? Jadi kan hampir sama ya dengan contoh tadi di sini ya. Eh, ketika di sini PBB-nya 1581 itu 3. Lalu sama-sama 15 dibagi 3, 27 dibagi 3, sehingga akhirnya sama dengan 1 karena 3 dibagi 3 juga kan D-nya, ya kan? Jadi akan sama. Nah, cara pembuktiannya ini sekarang kita
kita sorot pada cara pembuktian. Karena nanti kita juga akan belajar cara membuktikan. Bagaimana membuktikan PBB. Nah, jadi di sini kita akan lihat bahwa pembuktian itu kita kita mulai dengan informasi bahwa PBB AB itu sama dengan D. Ya, informasi ini katanya. Baru maka ini kan makanya ini berarti kita akan berangkat dari awal ini dong. Ya, seperti itu. Ketika informasi PBB AB sama dengan D, lalu sekarang berarti PBB A per D dan B per D itu kita misalkan dia adalah E. Jadi kita belum tahu ini bakal satu atau bukan gitu ya. Kita sebut saja E gitu kan. Suatu variabel ya. Tentu dia adalah bilangan bulat positif. Nah, berarti ketika kita punya PBB AB sama dengan D, kan kita tadi sepakat bahwa D akan membagi A dan D akan membagi B ya. Kenapa dia menjadi PBBD? Berarti kalau sekarang PBB-nya E, maka berarti ini akan menjadi E membagi A per D dan E membagi B per D, kan gitu ya di sini ya. Jadi kita akan peroleh ini berarti mestinya kalau kita punya informasi bahwa PBB ini sama dengan E. Nah, sekarang ketika E membagi A per D, maka kita tinggal menuliskan bahwa A per D sama dengan EX. Sehingga kalau kita jabarkan lagi A sama dengan DEX, gitu kan. Sementara B per D itu kita sebut saja E dikali Y. Sehingga kalau kita jabarkan lagi B sama dengan DEY. Nah, ketika ini A sama dengan DEX, kita boleh dong menuliskan DE membagi A. Ya, kalau ini kita bikin jadi kesatuan, ya. Jangan begitu deh, jangan kesatuan begitu. Tapi anggaplah ini kita ini kan ya. Nah, gitu. Lalu ini juga sama, maka DE membagi A dan DE membagi B. Nah, karena DE membagi A dan membagi B, maka berarti PBB A, B akan sama dengan DE dong jadinya. Ya kan? Nah, ketika PBB AB-nya sebelum awalnya ini ya, ini bahwa PBB AB itu sama dengan D, maka D akan jadi sama dengan DE, kan gitu. Lalu apa yang membuatnya bisa sama kalau D sama dengan DE? Satu-satunya bisa membuat sama E-nya adalah sama dengan 1. Ya kan? Jadi akibatnya terpenuhi ini. Ya, karena kan dimisalkan tadi bahwa PBB-nya adalah E. E-nya sama dengan 1. Jadi akan terbukti benar ya untuk ini. Sederhana ya logikanya. Menurut saya sih sebetulnya tinggal kita kembali mengingat konsep definisi keterbagian, bagaimana A membagi B, lalu kita jabarkan. Nah, begitupun konsep PBB, bahwa PBB AB sama dengan D adalah D membagi A dan D membagi B. Itu, jadi dua konsep itu akan kita gunakan dalam pembuktian ini. Ya. Nah, dari sini sebetulnya kita jadi bisa juga melihat tentang bagaimana membuktikan akar 2 adalah bilangan irasional. Ya. Jadi teknik ini kita bisa gunakan tentang bahwa oh ternyata akar 2 itu bilangan irasional gitu. Bagaimana kondisinya bisa menjadi begitu. Ini contohnya.
Jadi katanya kalau akar 2 itu adalah bilangan irasional, kan semestinya dia tidak akan pernah bisa kita ubah menjadi A per B kan? Ya kan? Jadi pecahan maksudnya. Jadi sekarang kalau gitu kita misalkan aja ini sebagai bilangan rasional sehingga akar A per B, akar 2 itu akan kita ubah ke dalam bentuk pecahan A per B. Ya. Nah, kita mulai dengan bahwa akar 2 adalah sama dengan A per B, maka berarti 2 sama dengan A kuadrat per B kuadrat, ya kan? Kan berarti kan akar 2 sama dengan A per B, ini kan berarti kita bisa tulis 2 sama dengan A per B kuadrat, ya kan? Sehingga kita boleh menuliskannya begini. Maka kalau sudah dapat 2 sama dengan A kuadrat per B kuadrat, kita bisa tuliskan lagi bahwa A kuadrat sama dengan 2B kuadrat, ya kan? Kalau kita punya A kuadrat sama dengan 2B kuadrat, maka berarti sampai sini kita dapat bahwa 2 ini akan membagi A kuadrat dong. 2 membagi A kuadrat. Kalau ini kita misalkan sebagai X gitu kan. Ya kan? Nah, berarti kalau 2 membagi A kuadrat, maka berarti kita juga bisa dapatkan bahwa 2 akan membagi A. Karena kan hanya salah satunya bisa saja, gitu. Ya kan? Berarti sekarang kalau gitu, ketika 2 membagi A, maka kita bisa menggunakan lema 3 tentang bilangan prima ya dalam keterbagian, bahwa kita A sama dengan 2X. Ya, kalau 2 membagi A, maka berarti A sama dengan 2X dong. Ya, kan gitu. Nah, kita ambil lagi ini. Bahwa A kuadrat sama dengan 2B kuadrat. A-nya adalah 2X, maka kita bisa tuliskan bahwa 2B kuadrat sama dengan 2X kuadrat. Ya. Jadi dari atas ini kita dapat ini, maka jadilah bahwa 2B kuadrat sama dengan 4X kuadrat. Lalu kita sederhanakan sehingga B kuadrat sama dengan 2X kuadrat. Ya, dari sini kita punya 2, maka berarti 2 membagi B kuadrat, dan ini berarti 2 membagi B. Gitu kan? Tadi kita punya 2 membagi A, lalu kita punya 2 membagi B. Ketika 2 membagi A dan 2 membagi B, maka ini kan berarti kita bisa tuliskan bahwa PBB A, B sama dengan 2. Begitu. Akibatnya, maka berarti kalau kita punya PBB AB sama dengan 2, oh sorry, saya hapus dulu ya. Maka berarti pecahan AB itu seharusnya kan relatif prima untuk menunjukkan bahwa itu akan menjadi pecahan, ya, yang sederhana. Kalau di sini berarti dia menjadi tidak sederhana, yaitu karena di sini A dan B-nya seharusnya relatif prima, yaitu AB-nya harusnya 1. Jadi kalau A per B itu harusnya akan kita peroleh sebagai
eh, s- eh, di sini pecahan A per B maksud saya tidak akan bisa menjadi bagian yang bisa diperoleh dari akar 2. Akibatnya maka akar 2 ini menjadi irasional. Ya. Jadi yang menuliskan pembuktian ini adalah Aristoteles ya pada 3222 sebelum Masehi sampai 384. Jadi di situ yang membuatnya menjadi kontradiksi, padahal seharusnya relatif prima kalau dia pecahan. Nah, begitu. Nah, di sini ada beberapa pembuktian tentang PBB, teorema PBB dan relatif prima. Ada teorema 4 yang mengatakan kalau untuk sembarang bilangan bulat M, PBB MAMB akan sama dengan M PBB AB. Lalu ada lagi teorema 5 untuk D membagi A dan D membagi B, untuk D-nya lebih besar dari 0, maka PBB A per D, B per D akan sama dengan 1 per D, PBB AB. Lalu ada lagi teorema 6, PBB AM sama dengan PBB BM sama dengan 1, sehingga PBB AB dikali M akan sama dengan 1. Ada yang mau mencoba untuk membuktikan teorema ini? Cara kerjanya kita bisa menggunakan skema seperti tadi, ya. Menggunakan definisi PBB, menggunakan definisi keterbagian. Ya, di sini menggunakan definisi PBB ini, lalu menggunakan definisi keterbagian di sini, lalu dibawa kembali ke dalam definisi PBB. Ya, kita bisa juga dapatkan ini. Silakan, siapa yang mau mencoba dari teorema 4, 5, 6? Boleh salah satu, salah duanya, boleh semuanya pun boleh kalau mau. Saya rasa mungkin cukup menarik sih teorema 4 tuh misalnya ya. Teorema 5 juga menarik kalau mau dibuktikan, mestinya bisa. Teorema 6 juga bisa. Yuk coba, siapa yang mau mencoba? Yuk, siapa yang mau mencoba?
Oke, ada yang mau mencoba? Gini ya, kita coba dulu. Mungkin kalau kita, oh ini tadi belum hilang ya. Hmm, yang mau kita uji adalah kok nggak bisa sih? Bentar. Ya, PBB eh, MA, koma MB sama dengan M PBB A, koma B, ya kan? Ini yang harus dibuktikan kan? Ini yang akan dibuktikan untuk sembarang M, ya, untuk sembarang M. Bilangan bulat. Ini gimana sih nulisnya? Untuk M, nah itu kan, ini yang mau kita buktikan. Berarti yang kita akan lakukan adalah menguraikan PBB MA MB, kita misalkan adalah D, kan gitu ya. Maka berarti kita akan temukan bahwa D membagi MA dan D membagi MB. Kan begitu. Sehingga kalau kita urai di sini, MA akan sama dengan D dikali X, sementara untuk MB akan sama dengan D dikali Y. Kan gitu. Nah, berarti ini bisa juga kita bawa menjadi A sama dengan D X per M, gitu kan? Atau di sini juga B sama dengan DY per M, ya kan? Kita bikin simple deh, maka berarti ini DM X ini adalah DM Y, kan gitu. Ya, maka kalau ini menjadi satu kesatuan A sama dengan DMX, B adalah DMY, maka kita bisa dong menuliskan bahwa A, D per M membagi A, ya kan? Dan D per M membagi B juga, ya kan? Kalau lihat dari sini, ya kan? Kalau lihat dari informasi ini, ya. Akibatnya maka di sini PBB A, B adalah D per M. Ya, berarti kita punya catatan bahwa D sama dengan M dikali PBB A, B. Akibatnya maka jadi PBB M A M B kan tadi sama dengan D ya. Sama dengan D, gitu kan ya tadi ya. Berarti kan sama dengan M PBB A, B. Maka berarti kalau secara langsung PBB MA MB
akan sama dengan M PBB A, B terbukti. Begitu. Ya, jadi kita cukup menuliskan awal dari konsep keterbagian, lalu kemudian kita bawa ke eh, eh, definisi PBB, lalu kita bawa ke dalam konsep keterbagian, lalu nanti dikembalikan lagi ke dalam konsep PBB, lalu nanti bawa lagi ke dalam keterbagian, akibatnya maka kita dapat hasilnya terbukti. Oke, untuk teorema lagi silakan ada yang mau mencoba. Ini kan jadinya saya nih yang coba nih. Karena mungkin masih agak kagok karena baru melihat lagi pembuktian dengan cara lain. Yuk, sekarang kita coba yuk yang lain. Bagaimana untuk yang teorema 5? Hampir mirip kan sebetulnya teorema 5? Teorema 6 juga mirip. Silakan. Siapa yang mau mencoba? Ayo, saya tunggu. Silakan, siapa yang mencoba? Yuk, saya sambil ambil minum dulu ya. Silakan. Ya, ada yang mau mencoba? Itu sebenarnya salah. Kenapa Nulela? Ih, saya mau nyoba tapi takut salah Ibu. Tahan dulu deh Bu. Salah? Ya nggak apa-apa, coba aja dulu. Salahnya di mana kita kita beresin bareng. Ya, intinya kan kalau membuktikan itu eh, kita bisa menunjukkan seperti apa yang menjadi statemen. Kan di sini statemennya PBB. Contoh ya teorema 4 tadi PBB MA MB sama dengan M PBB AB. Bagaimana kita bisa menunjukkan itu gitu. Jadi kita bisa pakai.
Najwa mau mencoba? Waduh, ini paket lagi. Ayo, nggak ada yang coba ini. Ayo, biar kita melangkah satu aja deh. Kalau nggak deh, kalau masih ragu-ragu nanti selanjutnya Bu, tetap coba. saya mau coba yang teorema 5, cuman belum selesai, Bu, dikit lagi, Bu. Oke, Sebentar ya, Bu. boleh salah, jangan khawatir. Nanti kita betulin bareng-bareng. Jadi paling nggak harus coba. Kalau nggak coba nggak bisa-bisa. Nah, Ibu saya mau nyoba, cuman tuh kan ini kan pembuktian teorema 5 ya Bu ya. Cuman kalau saya cobanya tak ada unsur teorema 4-nya tuh kayak gimana Bu? Tetap diperbolehkan nggak Bu? Coba aja dulu yuk biar bisa kelihatan. Gimana saya tahunya kalau nggak kelihatan. Coba aja nanti biar kelihatan. Nanti kita tinggal lihat, kita tinggal perbaiki. Ya, sebentar Bu, sebentar. Ya. Nah, itu Mas Ajis juga sama kan teorema 5. Jadi kita bisa lihat. Karena membuktikan bisa jadi banyak cara. Bisa jadi. Karena yang penting eh, kita menuju kemananya dapat, yaitu kalau di teorema 5 berarti sama-sama menunjukkan PBB A per D B per D akan sama dengan 1/D PBB AB itu. Gitu. Yuk, silakan. Prosesnya kita lihat. Bisa 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 macam-macam sih. Bisa lebih dari satu. Ibu saya mau nulis di laptop, tapi tulisnya gimana ya Bu? Saya nggak bisa Bu. Oh, mau di ini aja ya. Iya, Pakai whiteboard ya. iya boleh.
kan di sini ingin menunjukkan PBB, mana sih? Bentar Bu. PBB dari Kamu kalau kenapa ini Bu? pakai teks aja tuh. Ah, Ada teks tuh. yang mana sih Bu? Saya nggak tahu. Di atasnya, di atasnya tanda apa namanya pulpen ada T. T itu kan bisa teks, jadi bisa ngetik. Enggak, saya kagak ada tanda T itu Bu. Nggak mungkin, itu kan standar. Seriusan gak ada Bu, seriusan. Semua ada harusnya. Coba bentar. Ya udah, kalau mau nulis begitu nggak apa-apa, cuman agak berantakan aja jadinya. Yang tadi juga saya nulis pakai pen juga bisa berantakan kok, apalagi kalau pakai kursor ya kamu ya. Iya, pakai kursor saya. Ya, kalau pakai kursor tambah bisa lebih berantakan lagi. Saya pikir ditulis tangan di kertas nanti tinggal Oh, dipoto. kalau nggak saya ke kertas aja deh Bu. Ya, kalau di kertas bisa di Oke. kamera belakang kan bisa. Iya, iya bisa Bu. Sebentar. Ya, ya. Tapi kita lihat nanti, kita bandingkan pekerjaan Mas Aji seperti apa, Nurela seperti apa, boleh. Yuk. Sebelumnya minta maaf, saya hari ini harus banyak minum. Saya rasa agak kurang sehat badannya. Ayo, silakan. Yuk, biar kita melangkah. Ada kendala apa, Mas Ajis? Yang lain juga boleh mencoba loh, jangan ini. Gak ada kendala Bu, cuman sedikit lagi Bu. Ya, yang lain boleh mencoba ya. Jangan jadi apa? Jangan jadi takut, takut salah. Nggak apa-apa. Orang lagi belajar mah boleh salah lah. Hmm. Husnul itu ada kepalanya siapa, Husnul? Di belakangmu. Itu kepala siapa sih, Husnul? Nggak kedengeran kamu ngomong apa. Itu kepala siapa sih? Kamu ngepens sama orang itu? Iya, saya tahu itu background, tapi kan ada kepala orang. Emang itu, saya aja yang ngelihat kepala orang atau yang lain lihat juga? Kelihatan Bu, iya Bu. Kamu ngefans sama orang itu siapa sih dia? Patrick Bu, pelatih Bu. Oh, pelatih bola. Saya nggak ngeh karena separuh wajahnya. Jadi Husnul ini penggemar bola ya? Oh ya, bagus juga. Oke, gimana Mas Ajis? Gini Bu, Hmm. jadi kan di teori 5 kan tadi jika D membagi A dan D membagi B, dan D lebih besar daripada 0, maka PBB A per D, B per D sama dengan 1/D dikali PBB A, B. Nah, saya buktinya gini Bu, tadi kan kita dapat ini Bu ya, yang di keterbagian tuh yang D membagi A tuh bisa A sama dengan
D dx ya. Kalau di sini saya pakainya A1. Sama misalnya D membagi B, itu B sama dengan BY, atau di sini saya pakainya D B1. Hmm. Setiap A1 dan B1 itu bilangan bulat positif. Nah, terus kita dapat nih A1-nya sama dengan A per D, B1-nya sama dengan B per D. Nah, terus saya tadi ngambil dari teorem 4. Tapi yang teorem 4 kan pakai M, Bu, ya. Saya ganti pakai D, Bu. Hmm. Nah, PBB A, B sama dengan PBB. Kalau di teorema 4 kan MA1 sama MB1, Bu, ya. Ini kalau saya pakai DA1, DB1. Terus PBB A, B sama dengan, nah ini si D-nya difaktorkan keluar, Bu. Jadi D dikali PBB A1, B1. Kemudian ini sama-sama dibagi D supaya D di sini hilang. Jadi PBB A per D, B per D sama dengan PBB A1, B1. Nah, tadi kita dapat di sini A1 sama B1-nya, A1-nya A per D, B1-nya B per D. Berarti tinggal difaktorkan 1 per D-nya. Jadi PBB A per D, B per D sama dengan 1 per D PBB A, B. Jadi seperti itu, Ibu. Hmm. Jadi di sini PBB A1 B1-nya kita ganti gitu jadi A per D gitu. Ya, Bu. Betul. Kalau saya begitu. Hmm. Ya, boleh. Jadi di sini PBB AB-nya itu kan diperoleh dengan menggunakan teorema 4, tapi teorema 4-nya M-nya sama dengan D. M-nya Eh, diganti sama M-nya diganti D, Bu. Kalau saya. tetapi kan di sebelah kanannya kan harusnya sama-sama AB, bukan A1 B1. Itu aja sih coba kendalanya. Kalau menggunakan teorema 4, kan PBB AB sama dengan M-nya jadi D gitu kan katanya. D sama dengan A1 B1. eh kan harusnya sama. Kalau misalnya kamu mau bikin dengan skema itu. Jadi memisalkan ini sebetulnya memang bisa membantu. Hanya memang harus dibuat lagi eh, kesamaan variabel yang ditulis dari A1 B1 dengan PBB AB-nya itu kan. Itu masalahnya sih. Jadi ini eh, harus mempunyai kejelasan tentang itu. Oke, simpan. Bagus idenya, tetapi sekarang simpan dulu. Barangkali kita bisa melihat cara teman yang lain yang mungkin lebih eh, praktis. Ini mungkin bagus, cuman memang harus ada kejelasan sedikit tentang bagaimana mengkondisikan A1 dengan B1-nya. Kalau yang lain gimana tadi? Terima kasih, Ibu, koreksinya. Makasih ya, Ya, Ajis. Ibu. Yang lain gimana? Punya saya sama kayak punya Rio, Bu, kayak gitu. Oh gitu. Iya. Sebetulnya ini kita gunakan teorema
dengan apa yang tadi di atas ya, sebetulnya teorema ini yang di atas mana tadi? Oh ya, ini udah dapat definisi sama ini ya. Oke. Izin sebentar ya. Jujur saya lagi kurang sehat. Saya agak mual sebentar ya. Maaf. Baik, Bu. Saya ke toilet.